Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiken Didoyoka Aditya Nugroho. NIM 2021023004. Dasar teori listrik. Apa yang dimaksud dengan tegangan? 2. Apa yang dimaksud dengan arus? 3. Jelaskan pengertian resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Jelaskan pengertian resistif, induktif, dan kapasitif. Jelaskan pengertian resistor, induktor, dan kapasitor. Jelaskan bunyi hukum di bawah ini: hukum Kirchhoff 1 dan 2, hukum Ohm, hukum Faraday, dan hukum gaya Lorentz. 1. Tegangan menggambarkan tekanan yang mendorong listrik besar. Volt ditunjukkan dengan satuan yang dikenal sebagai volt, dan voltase yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak listrik mengalir ke perangkat elektronik. Namun perangkat elektronik dirancang untuk beroperasi pada tegangan tertentu. Tegangan berlebih dapat merusak sirkuitnya. Nomor 2. Arus mengacu pada aliran listrik dalam sirkuit elektronik, dan jumlah listrik mengalir melalui sirkuit diukur dalam ampere. Semakin besar nilai dalam ampere, semakin banyak listrik yang mengalir di sirkuit. Resistansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa resistor disebut juga resistansi atau hambatan, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Tegangan melalui elemen pada berbanding langsung dengan arus mengalir melalui elemen tersebut, dan dapat dituliskan U sama dengan I kali R. Induktansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut serta menuduh timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Pada listrik DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber, setelah terhubung tidak berfungsi lagi. Tetapi dalam arus listrik AC akan berfungsi menerus selama masih terhubung dengan sumber. Induktansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan tegangan dalam kumparan konduktor seperti ditunjukkan persamaan. Elemen rangkaian listrik berupa induktor disebut juga induktansi, punya sifat penghambat arus listrik. Nuduh simbolnya terhadap tegangan pasang pada listrik DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber. Setelah terhubung tidak berfungsi lagi, tetapi dalam arus listrik AC akan berfungsi terus menerus selama masih terhubung dengan sumber. Induktansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan tegangan dalam kumparan konduktor seperti ditunjukkan pada persamaan rumus di bawahnya. Kapasitansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor disebut kapasitansi, mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada listrik DC hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi, tetapi dalam listrik AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung ke sumber. Kapasitansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan arus dalam dua plat konduktor paralel dengan pemisah isolator seperti ditunjukkan pada persamaan berikut ini berupa rumus. Pengertian beban resistif. Beban resistif adalah suatu beban yang bersifat dan bekerja resistansi atau hambatan dan membutuhkan daya aktif listrik. Beban resistif ini hanya mengkonsumsi daya aktif saja sehingga tidak membuat perubahan pada nilai faktor daya. Segala macam peralatan bersifat resistif bekerja seperti resistor atau hambatan sehingga menghambat arus listrik yang melewati dan membuat peralatan listrik tersebut menjadi panas. Contoh: motor, transformator, koil, induktor, dan semua peralatan listrik berdasarkan induksi. Bahan induktif. Bahan induktif adalah suatu beban yang berupa lilitan kawat pada suatu kumparan yang bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi.
dan mengkonsumsi daya aktif dan daya reaktif. Sifat dari beban induktif ini adalah menghasilkan daya harmonik berefek terhadap penurunan nilai faktor, sehingga nilai di bawah satu posisi gelombang arus pada beban menjadi tertinggal dari gelombang tegangan. Hal tersebut disebabkan oleh kumparan yang menghambat laju arus. Contoh motor listrik, transformator, induktor. Beban kapasitif. Pengertian beban kapasitif. Beban kapasitif adalah suatu beban yang dapat menyerap dan menyimpan energi listrik dalam waktu sesaat. Beban kapasitif ini mengkonsumsi daya aktif dan menghasilkan daya reaktif. Fungsi dari beban kapasitif menghasilkan daya reaktif adalah untuk memperbaiki faktor daya dalam batasan tertentu. Daya reaktif yang dihasilkan oleh beban kapasitif digunakan oleh beban induktif sehingga faktor daya turun. Dengan kata lain, daya reaktif dikonsumsi beban induktif bersumber dari beban kapasitif. Apabila hal itu terjadi, maka beban induktif hanya sedikit menghasilkan harmonik. Pengertian resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Induktor. Satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnetik. Kapasitor. Komponen elektronik menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Hukum Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 menyatakan bahwa pada arus listrik terdapat aliran yang bercabang. Oleh karenanya hukum Kirchhoff disebut sebagai hukum percabangan. Kuat arus yang mengalir dalam suatu pengantar berdasarkan sebanding dengan beda potensial atau tegangan. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet. Dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada suatu konduktor. Gaya Lorentz yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut gaya Lorentz. Struktur motor listrik. Yang kiri motor arus bolak-balik AC, bercabang ke sinkron dan induksi, mempunyai 3 fasa dan 1 fasa. Motor arus searah DC itu jenisnya ada separately excited, self-excited. Self-excited terbagi menjadi 3 seri campuran dan shunt. 2 motor induksi adalah satu jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah energi listrik yaitu diisi stator, sedangkan listrikannya diinduksikan melalui celah udara dan stator dengan media elektromagnet. Terdapat 2 bagian penting pada motor satu fasa, yaitu rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar dari motor dan stator merupakan bagian yang diam dari motor. Rotor umumnya berbentuk silinder bergerigi, sedangkan stator berbentuk silinder yang melingkar seluruh badan motor. Stator harus dilengkapi dengan kutub-kutub magnet, di mana kutub utara dan selatan pada stator harus sama dan dipasang melingkar. Rotor sebagai suplai medan magnet dan kumparan stator untuk menginduksi kutub sehingga menciptakan medan magnet. Stator umumnya dilengkapi dengan stator winding yang bertujuan membantu putaran rotor, di mana stator winding dilengkapi dengan konduktor berupa kumparan. Selain itu, stator juga dilapisi dengan lamina berbahan dasar silikon dan besi yang bertujuan untuk mengurangi tegangan yang terinduksi pada sumber stator, mengurangi dampak kerugian akibat munculnya arus eddy current. Pada stator, rotor umumnya dibuat dari aluminium dan dibuat bergerigi untuk menciptakan celah yang akan diisi konduktor berupa kumparan. Selain itu, rotor juga dilapisi dengan lamina untuk menambah kinerja dari rotor yang digunakan. Masing-masing komponen dipasang pada besi yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Motor listrik DC, suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Motor memiliki 2 terminal, memerlukan tegangan arus searah untuk dapat menggerakkan. Motor listrik biasanya digunakan pada perangkat listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator, ponsel, kipas DC, dan
berlistrik DC. 5. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. 6. Cara kerja generator AC dengan suatu prinsip pada dasar induksi elektromagnetik yang didapatkan oleh stator dan rotor. Pada generator AC, saat diputar bagian sumbunya, maka generator tersebut akan menghasilkan listrik sama dengan putaran. Dengan begitu, semakin cepat putaran yang terjadi pada dalam mesin generator, semakin pula besar juga arus pada voltase yang didapatkan oleh mesin tersebut. Pada biasanya generator AC mempunyai beberapa penggerak yang berfungsi untuk menghidupkan mesin. Penggerak generator yang bisa digunakan menggunakan bahan bakar bensin, solar, sedangkan pada skala besar ada juga menggunakan penggerak air, angin, turbin. Meskipun perbedaan gerak, prinsip dasar dan cara kerja generator tersebut ini tetap sama. Pengertian transformator. Secara pengertian bahasa sesuai dengan namanya, transformator adalah alat yang berfungsi untuk mentransformasikan atau memindah, dalam hal ini tentu saja arus dan tegangan. Contohnya yaitu mengubah tegangan dari 220 ke tegangan 12. Pengertian transformator step up. Pengertian transformator step up adalah berfungsi menaikkan tegangan dari tegangan primer ke sekunder. Tegangan dinaikkan tapi daya listrik frekuensinya tetap sama. Step down adalah komponen yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik AC sehingga menghasilkan tegangan yang lebih kecil daripada tegangan sumber. Tegangan sumber disebut dengan tegangan primer, sedangkan tegangan yang dihasilkan disebut dengan tegangan sekunder. Autotransformator yang memiliki satu belilitan tegangan tunggal yang umum untuk kedua sisi belilitan tunggal ini pada bagian titik sepanjang-panjangnya yang umum untuk rangkaian primer sekunder dapat dibuat jauh lebih murah. Tingkat yang sama, tetapi kelemahan terbesar dari autotransformator adalah tidak memiliki isolasi belilitan primer. Konstruksi transformator gulungan primer maupun sekunder adalah kumparan kabel pengantar karena kumparan konduktor menghasilkan flux magnetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan flux yang dibuat oleh satu konduktor tunggal. Isolasi berliku untuk memastikan bahwa arus listrik di sekitar inti di sepanjang konduktor melingkar dan bukan melalui sirkuit bolak-balik pendek. Bahan pelilitan diimelkan sehingga memberikan insulasi. Cairan pendingin karena ketahanan gulungan dan arus di dalam inti besi, sejumlah energi listrik yang dikirim ke transformator diubah menjadi energi panas. Konstruksi transformator memiliki mekanisme harus disediakan untuk menghilangkan energi panas dari trafo dan membuang ke udara sekitarnya. Jika tidak, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak isolasi trafo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.